Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat meneruskan kajian kita, kajian menuntut ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, serta para orang-orang yang mengikutinya. Sebelum kita mulai, mari kita tata niat kita masing-masing. Kita menuntut ilmu agama, mengaji, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai pada bab syarat-syarat sholat. Di sini akan menjelaskan tentang termasuk syarat sholat itu adalah wudhu, begitu. Perlu diketahui bahwasanya orang yang wudhunya itu benar, orang yang wudhunya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian diajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kiai-kiai kita, guru-guru kita, maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya keutamaan-keutamaan yang didapat oleh orang yang berwudu, kalau itu benar, itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu kharajat minhu khotoyahu hatta takhruja min tahti adhafirihi. Jadi barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka apa? Kharajat minhu khotoyahu. Maka akan keluar dari orang tersebut dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan keluar hatta takhruja min tahti adhafirihi. Sampai dikatakan di situ keluar dari jari-jarinya atau dari kukunya, kuku-kukunya. Artinya apa? Orang yang wudhunya benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu keistimewaannya itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tentu orang tersebut tidak akan mendapatkan fadilah ataupun keutamaan, keistimewaan ini sehingga dia berwudu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh syara. Tentu dia itu harus belajar kepada guru sehingga bisa mempraktekkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Begitu. Nah, di antara seseorang yang harus diketahui tentang masalah wudhu itu adalah wudhu itu ternyata ada perkara yang membatalkan. Oh, ternyata ada syarat-syaratnya. Oh, ternyata ada rukun-rukunnya. Ini yang harus diketahui sehingga seseorang itu bisa melakukan atau mempraktekkan wudhu sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Baiklah, kita akan memulai
pembahasan kita tentang masalah syarat sholat, diantaranya adalah berwudu. Makanya di sini dijelaskan oleh muallif, qala al-muallif, muallif berkata faslun fasal fi bayani furudil wudu'i, menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Jadi fardu dengan rukun itu sama. Ketika kita menjelaskan atau mengatakan fasal ini menjelaskan tentang farduna wudu, maka sama dengan kita ucapkan fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu. Jadi kemarin kita sudah jelaskan sedikit tentang perbedaan antara rukun dengan sholat. Kalau rukun itu adalah bagian dari perbuatan. Kalau tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak akan sah. Tapi kalau syarat bukan bagiannya, sama-sama seandainya tidak dilakukan, tidak akan sah. Kayak umpamanya sholat. Sholat itu kan syaratnya itu adalah wudhu. Wudhu bukan bagian di dalam sholat. Tapi seandainya orang sholat tidak wudhu, maka tidak akan sah. Lah, kalau rukun dalam sholat itu seperti takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi orang yang mampu, ya kan? Kemudian rukuk, sujud itu bagian-bagian daripada perbuatan yaitu sholat. Makanya di sini disebutkan bahwasanya menjelaskan tentang rukun-rukun, berarti rukun wudhu, berarti bagian-bagian yang ada dalam wudhu tersebut. Wa min syuruti sihhatis sholati, dan termasuk dari syarat-syarat sahnya sholat, al-wudu'u wudu. Apa wudhu tersebut? Wahwa yaitu isti'malul ma'i, menggunakan air, fi a'dha'in pada anggota-anggota badan, makhsusatin yang tertentu, muftatahan diawali bin niyati dengan niat. Nah, diawali dengan niat. Ini maksudnya ketika akan dijelaskan nanti yang dinamakan wudhu itu adalah menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu diawali dengan niat. Artinya nanti bisa artinya itu berbarengan dengan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan begitu. Jadi ketika seseorang tersebut itu mengusap wajah, bukan mengusap tapi membasuh wajah itu ketika mengenakan air ke wajah, salah satu anggota rukun daripada wudhu, itu harus disertai dengan niat. Bukan niat dulu kemudian baru dia membasuh atau mengambil air kemudian dikenakan pada wajah. Bukan begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang dimaksud muftatahan di sini maksudnya adalah berbarengan dengan niat. Begitu, berbarengan dengan niat ketika seseorang itu membasuh wajahnya. Wa furuduhu, rukun-rukun wudu, ay arkanul wudu'i. Maksudnya rukun-rukun wudu, sitatun ada 6. Jadi rukun-rukun wudu itu ada 6. Selain ini bukan rukun berarti. Jadi selain ini bukan rukun. Ingat, kadang orang itu ya, karena metode belajarnya itu tidak dari kecil memahamnya, tidak dari pemahaman kitab-kitab yang kecil dulu, kalau sudah selesai, kemudian faham, baru nanti beranjak kepada kitab-kitab berikutnya. Kadang ditanya tentang rukun wudhu itu berapa, begitu. Itu tidak tahu, menyebutkan rukun-rukun wudhu. Karena mungkin kebiasaan dari kecil, seperti umpamanya dia itu membasuh telinga, tanpa dijelaskan bahwasanya rukun wudhu ini hanya ini. Selainnya itu adalah sunnah, bukan rukun. Karena dia itu tidak belajar ilmu, hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh guru tanpa dijelaskan bahwasanya oh ini rukun, ini kadang menyangka sesuatu yang bukan rukun itu sebagai rukun. Kayak seperti kalau kita mungkin dari kecil itu kan diajari
Wudhu salah satunya adalah membasuh telinga, ya kan? Membasuh telinga. Tapi tidak jelaskan bahwasanya membasuh telinga itu adalah sesuatu yang bukan rukun begitu. Sehingga kadang kita itu mengatakan seseorang yang tidak belajar kadang mengatakan membasuh telinga itu termasuk rukun. Padahal tidak. Makanya harus tahu rukun wudhu itu yang bagaimana apa saja gitu. Al-awwalu yang awal yang pertama niyatut toharoti niat bersuci lis solati untuk sholat. Jadi kalau bil qalbi di hati. Jadi kalau niat itu ada di hati tempatnya menghadirkan sesuatu yang ingin kita perbuat. Itu apa? Itu niat. Jadi menghadirkan keinginan untuk melakukan perbuatan disertai dengan perbuatan itu namanya niat. Artinya tidak harus ketika seseorang itu mengambil air kemudian dibasuhkan ke wajahnya, dia kemudian niat begini, saya niat untuk bersuci, dibaca keras begitu. Tidak harus begitu. Yang penting ketika seseorang tersebut ingin sholat, kemudian dia mengambil air, keinginan untuk bersuci, untuk sholat, itu adalah bentuk daripada niat. Karena tempatnya ada di hati. Jadi tidak sulit namanya niat tersebut. Makanya di sini bentuk niat yang seandainya dilafalkan, tapi itu di hati ya, seandainya dilafalkan itu bunyinya begini, nawaitu toharota lis-sholah. Saya niat bersuci untuk sholat. Itu niat seperti itu bisa. Nawaitu toharota lis-sholah. Saya niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Bisa. Itu niat untuk berwudhu seperti itu. Bisa. Bisa. Tapi jangan lupa niat itu tempatnya ada di hati, bukan di mulut. Melafalkan itu sunnah supaya membantu menghadirkan sesuatu yang ingin ia niatkan di dalam hati. Jadi begitu. Bahkan ulama mengatakan kalau dia itu melafalkan tapi hatinya itu kemana-mana, tidak ingat apa yang ia kerjakan, kan ada orang seperti itu. Maka itu tidak sah. Meskipun dia mengatakan begitu keras, tapi hatinya itu tidak fokus dalam apa yang tidak hadir, begitu. Tidak menghadirkan sesuatu yang ingin ia kerjakan, yaitu niat bersuci untuk sholat. Tidak ada, maka tidak sah. Jadi yang dianggap itu adalah di hati. Melafalkannya itu adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya auniyatun ghairuha atau niat-niat yang lain. Jadi bisa kita seandainya dilafalkan itu nawaitu taharata lis-shalah. Itu bisa. Saya niat bersuci untuk sholat. Kemudian bisa yang lain. Seperti apa? Minan niyatil mujziati, dari niat-niat yang mencukupi. Seperti apa? Ka'anyan wiyal wudu'ah. Seperti dia niat berwudu. Nawaitul wudu'ah. Udah cukup. Tanpa nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghar. Tidak harus begitu. Jadi nawaitul wudu'ah bisa. Atau au fardhal wudu. Atau niatnya nawaitu fardhal wudu. Nawaitu fardhal wudu. Itu macam-macam niat yang mencukupi. Awis istibahata muftakirin ila shalah. Nawaitu istibahata muftakirin ila shalah. Nah, atau supaya diperbolehkan supaya awis istibahata muftakirin, atau memperbolehkan sesuatu yang butuh ilal wudhu pada wudhu. Kastibahatis shalah, seperti supaya diperbolehkan sholat. Jadinya begini, nawaitu istibahatas sholat.
nawaitu istibahatas shalah. Bisa seperti itu. Bisa nawaitu thaharah lis-shalah, bisa nawaitu wudu'a, atau nawaitu fardhul wudu, kalau dilafalkan tapi itu di hati. Atau nawaitu istibahata as-shalah. Au nawaitu massal mushafi, atau dia niatnya itu saya niat apa namanya supaya diperbolehkan au masil mushafi, nawaitu istibahata masil mushafi begitu. Atau saya diperbolehkan untuk apa? Memegang mushaf. Jadi begitu. Saya ulangi, bisa niatnya adalah nawaitu at-thaharata lis-shalah, atau nawaitu wudu'a, atau nawaitu fardhul wudu'i, atau nawaitu istibahata shalah, atau nawaitu istibahata masil mushafi. Atau saya niat apa namanya supaya diperbolehkan untuk memegang mushaf. Wala yakfi, dan tidak mencukupi ijra'uha memberlakukan niat alal lisani atas lisan mulut min ghairi istihdharin tanpa menghadirkan laha pada niat di qalbi pada hati. Seperti yang saya katakan tadi, jadi tidak mencukupi seandainya seseorang itu melafalkannya keras, nawaitul wudu'a, nawaitu fardhul wudu'i, keras suaranya, tapi dalam hatinya itu kemana-mana, tidak tidak ingat terhadap apa yang ia kerjakan, tidak mencukupi, karena yang dihitung itu adalah hadirnya hati apa yang ia lakukan, apa yang ingin ia lakukan pada waktu itu, yaitu bersuci untuk sholat. Dia melakukan itu yaitu berwudu atau mengerjakan kefarduannya wudu. Itu yang diangkat. Wala yakfi aidon, dan tidak mencukupi juga anyanwiya, dia itu sholat apa berniat maksudnya at-thaharata thaharah faqat saja. Jadi dia mengatakan begini atau niatnya begini. Seandainya dilafalkan nawaitu thaharata, begitu saja nggak bisa. Saya niat bersuci, itu nggak bisa. Makanya kan tadi nawaitu thaharata lis-shalah. Saya bersuci untuk sholat. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi kalau hanya nawaitu thaharata, saya niat bersuci begitu saja. Dalam hatinya begitu, saya niat itu tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Karena namanya bersuci itu ada yang bersuci wajib, ada yang bersuci sunnah. Itu makanya tidak boleh, tidak mencukupi. Ketika orang bersuci itu kemungkinan kan larinya ke sunnah, padahal itu adalah bersuci yang wajib. Wajibu dan wajib antakuna, adanya an-niyatu niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ai inda ghusli awwali juz'in, maksudnya ketika membasuh awal bagian minhu dari wajah. La qabla dzalika wala ba'dahu, bukan sebelumnya, bukan juga setelahnya. Nah, begitu. Ai takunu, maksudnya niat itu hendaknya muktarinatan, berbarengan bikoslihi, dengan membasuh wajah, indal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut Imam kita Imam Syafi'i. Jadi caranya, ketika seseorang itu menghadir niat, apa niatnya itu? Nawaitu thaharah lis-shalat. Saya niat bersuci untuk sholat. Maka ketika itu berbarengan dengan mengenakan air pada wajah. Ketika air itu awal mengenai wajah, maka disitulah peletakan niat. Jadi berbarengan dengan mengusap atau membasuh, maksudnya membasuh wajah berbarengan, begitu. Bukan
sebelumnya. Jadi dia dalam hatinya seandainya dilafalkan itu begitu. Begini, nawaitu taharata lis-shalah. Saya niat bersuci untuk salat. Kemudian setelah itu baru dia itu mengambil air wudhu, begitu kan? Air wudhu kemudian dibasuhkan ke wajah. Itu tidak bisa, tidak mencukupi kalau dalam mazhab Syafi'i. Itu tidak mencukupi. Itu. Jadi harus sama, dan sekali lagi niat itu tidak repot. Niat itu tidak sulit. Jangan mempersulit diri dan jauhkan dari was-was. Kadang ada seseorang tersebut karena was-was, karena menganggap, oh ini belum cukup. Itu godaan setan itu. Jadi dia melafalkan begitu. Nawaitu. Diulangi lagi. Nawaitu. Diulangi lagi. Sampai orang sholat di masjid itu, yang dia wudhu di tempat wudhu masjid, orang yang sholat di masjid itu sudah selesai, dia masih nawaitu saja. Itu adalah was-was. Jauhi seperti itu. Dan niat itu tidak sulit. Jadi niat itu adalah ketika kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu disertai dengan sesuatu, itu namanya niat. Melafalkannya itu sunnah. Melafalkan itu sunnah. Jadi tidak sulit. Begitu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat itu diletakkan diniatkan berbarengan ketika seseorang membasuh bagian dari wajah dengan air. Wa takfi, dan mencukupi an-niyatu niat intaqaddamat ketika mendahului ala ghusli wajhi atas membasuh wajah bi qalilin dengan tidak lama, sebentar. Indal Imam Malik ibni Anasin radhiyallahu anhu, menurut Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Nah, ada juga sebagian imam, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu, itu memperbolehkan, dan kita bisa memakai ini, memperbolehkan seseorang itu niat dulu baru membasuh wajah. Ini menurut Imam Malik harus diketahui, dan kita bisa memakainya, terutama orang-orang yang was-was. Ini dianjurkan pakai ini, pakai pendapat dari Imam Malik, yaitu niat dulu baru setelahnya itu tidak tidak dipisah dengan pisahan yang lama. Jadi niat nawaitu taharatal shalah, kemudian habis itu baru dia itu membasuh bagian wajah. Ini mencukupi menurut Imam Malik, dan bisa kita lakukan, bisa amalkan. Ini terutama menjadi solusi bagi orang-orang yang was-was. Jadi mencukupi. Jangan sampai seseorang tersebut itu mengikuti daripada godaan setan. Kemudian yang berikutnya adalah wa ammar ruknu, sedangkan rukun asani yang kedua, min arkanil wudu'i, dari rukun wudu, bahwa ghuslu, yaitu membasuh zahiril wajhi, bagian luar wajah. Bagian luar wajah. Jami'ihi, semuanya, marratan wahidatan, yang wajib itu adalah satu kali jika mencukupi itu. Jika mencukupi. Jadi kalau sudah diratai wajah semuanya tanpa ada yang tertinggal, maka itu sudah mencukupi, tidak harus mengulangi 2 kali, 3 kali. 2 kali, 3 kali berarti sunnah. Tapi kalau dia itu tidak mencukupi, hanya mengusap sekali, membasuh sekali, kemudian ada yang tertinggal, ya harus ditambah lagi basuhan tersebut. Bagian mana? Bagian luar wajah. Bagian luar wajah itu bagian yang kalau kita berhadapan-hadapan itu, ya itu yang kelihatan, itu yang wajib untuk dibasuh. Tidak harus sampai ke hidung kemudian sampai dikasih paralon kemudian disalurkan ke hidung supaya kebasuh bagian dalam hidung. Enggak harus.
Nggak harus. Bagian luar saja. Bagian luar wajah. Wahaddul wajhi, dan batasan wajah, tulan, tingginya, mimana biti sya'ri roksihi, dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya. Rambut dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Inda ghalibin nasi, menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang tumbuhnya rambut itu di mana? Itu mulainya dari situ. Kalau ada orang kemudian tumbuh rambut tidak biasa dari alis sampai ke kepala, semuanya ditumbuhi rambut, tebal lagi. Bagaimana? Ya tetap wajib begitu. Wajib untuk mengenakan air ke kulit. Wajib mengenakan air ke jidat. Meskipun tumbuhnya rambut itu ada di jidat. Kenapa? Karena yang diperhitungkan itu adalah ghalibin nas. Biasanya manusia itu tumbuhnya di mana begitu. Kalau yang tidak biasa berarti tidak diikuti. Paham ya? Begitu. Jadi kalau ada seseorang itu tumbuhnya rambut itu dari alis, maka tetap wajib untuk mengenakan air pada kulit jidat. Wajib itu. Karena jidat itu termasuk dari bagian wajah. Tidak biasa itu. Karena biasanya itu ya di atas jidat itu. Ya, seperti yang sering kita lihat. Ila asfalid dakoni, sampai pada dagu bagian bawah. Wahwa mujtama'ul lahyaini. Dakon itu adalah tempat bertemunya dua tulang cambang. Jadi ini tulang cambang, kemudian ke sini. Ini dari kiri, pertemuannya ini namanya janggut. Ini adalah batas wajah, dihitung dari tingginya. Kalau tadi itu dari tempat tumbuhnya rambut, menurut kebiasaan orang, sampai ke dagu, yaitu pertemuan dua tulang cambang dari arah kanan ataupun kiri. Itu namanya wajah. Kemudian wa ardon, nah ini juga supaya kita tahu, berarti kalau kita katakan bahwasanya kalau mazhab kita, dan itu menjadi ijma'ul ulama, bahwasanya aurat perempuan itu adalah semua tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti kalau kecuali wajah tidak wajib untuk ditutupi, berarti ukurannya ya ukuran ketika kita itu membasuh wajah ketika wudhu, begitu. Artinya kalau tadi dikatakan bahwasanya ukuran wajah tingginya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, pertemuan dua tulang cambang ini, cambang yang kanan ataupun kiri, berarti juga kalau di bawahnya itu bukan tulang pertemuan, di bawahnya itu kan bukan tulang dan itu berarti yang di bawah itu termasuk aurat juga. Begitu, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang, loh kenapa? Kan banyak orang itu tidak menutupi dagu bagian bawah. Kenapa mereka tidak menutupi? Mereka tidak tahu bahwasanya ukuran wajah itu adalah dari tingginya itu tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan orang sampai ke mujtama'ul lahyain, yaitu tempat bertemunya tulang cambang kanan dengan kiri. Ini dagu itu maksudnya. Dijelaskan seperti itu. Kemudian wa ardon, dan lebarnya min watidil uzun, dari ini anak telinga ila watidil uzun, sampai anak telinga yang lain. Jadi ini adalah batas lebarnya wajah. Fakullu maka nadimna haddil wajib,
semua yang masuk dalam batas wajah wajib ghusluhu membasuhnya. Jadi kalau tadi kan tingginya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kalau lebar itu dari ini, dari apa namanya? Dari anak telinga sampai anak telinga yang lain. Maka semua yang ada di daerah wajah tersebut, maka itu wajib untuk mendatangkan air, wajib untuk dibasuh. Wal sya'aran wa basharon, baik itu rambut ataupun kulit, semua yang ada di wajah, baik itu rambut ataupun kulit, wajib untuk dibasuh. Wal muradu, dan yang dikehendaki bil bashari dengan bashar, yaitu tadi sya'aron wa basharon, apa yang dikehendaki dengan bashar itu al jildu, yaitu kulit. Lakin la yajibu, akan tetapi la yajibu, tidak wajib ghuslu batini lihyatir rajuli, tidak wajib membasuh bagian dalam jenggot laki-laki. Watashmalu, dan memuat al-lihyah asy'ara an-nabita ala dhaqanihi, memuat juga rambut yang tumbuh di ini bagian sini, dhaqan, bagian apa namanya, dagu tadi, itu juga, itu maksudnya lihyah rajul. Wa sya'ra aridaihi, dan rambut kedua cambangnya, wahuma, yaitu keduanya mana bata alal lahyain, sesuatu yang tumbuh atas kedua lahyain, yaitu dua tulang yang ada di sebelah kanan ataupun kiri cambang. Wa dzalika idza kasufa, hal tersebut jika tebal, ailihyatu wal aridu, maksudnya kalau yang jenggot dan cambang itu tebal, fa'inda idin, maka kalau begitu yaghsilu, maka orang yang berwudu itu membasuh zahirahuma, bagian luarnya saja, wala yajibu, dan tidak wajib ayaksila, untuk membasuh al-batina, bagian dalam. Bi khilafi ma idza lam yaktufa, berbeda kalau tidak tebal. Apa yang tidak tebal? Yaitu jenggot dan cambang. Fayajibu, maka wajib ghusluhuma, membasuh keduanya, zahiran wa batinan, bagian dalam dan bagian luar. Wal kasifu, yang dinamakan kasif, tebal, wa ma la turo al basharot, yaitu rambut yang tidak bisa dilihat kulitnya, min khilalihi, dari sela-sela rambut tersebut. Wal khafifu, sedangkan yang tipis, aksuhu, sebaliknya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari rukun wudu itu adalah membasuh wajah. Wajah itu batasannya kalau tinggi itu adalah bagian tempat tumbuhnya rambut, menurut umumnya orang, sampai ke bagian dagu. Dagu itu yang bagaimana pertemuan dua tulang, tulang cambang kanan dan kiri, itu namanya dagu. Maka itu adalah ukuran wajah. Kalau lebarnya itu dari anak telinga ke anak telinga yang lain. Sesuatu yang ada di daerah tersebut, maka semuanya wajib dibasuh, baik rambut ataupun kulit. Baik rambut ataupun kulit. Kemudian kalau di sini bagaimana? Tadi kan kalau daerah apa namanya, daerah yang lebarnya itu kan dari anak telinga ke anak telinga yang lain. Maka bagaimana cara untuk menghitung, mengukur yang di sini? Maka kalau yang mengukur yang di sini ini adalah dengan menarik benang. Jadi benang itu ditarik dari daerah tempat tumbuhnya rambut sampai ke daerah yang sini, yang apa namanya, yang cekung ini. Bukan bagian yang sini, tapi bagian sini.
ditarik benang, kemudian maka yang di bawahnya itu termasuk bagian wajah. Bagian benang yang ditarik itu adalah bagian yang harus dibasuh. Itu berarti apa? Berarti itu adalah bagian wajah. Artinya kalau itu bagian wajah, kalau orang-orang yang ada rambutnya, berarti di sini juga harus dibasuhin bagian sini. Harus dibasuh juga bagian sini, bagian wajah tersebut. Begitu. Kalau itu masuk bagian, kalau itu adalah dianggap bagian wajah. Jadi kalau yang sini itu diambil benang, kemudian ditarik dari tempat tumbuhnya rambut, keumuman orang sampai bagian sini. Maka di bawahnya itu adalah bagian wajah. Maka sesuatu yang masuk bagian wajah itu wajib untuk wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh baik itu rambut ataupun kulit. Kecuali kalau rambutnya laki-laki yang tebal. Kecuali jenggot, maksudnya jenggot laki-laki yang tebal. Ataupun cambang yang tebal. Jenggot itu yang di mana? Jenggot itu rambut yang tumbuh di pertemuan tulang antara cambang yang kanan dengan yang kiri tadi, dagu. Itu sesuatu atau rambut yang tumbuh di situ, itu namanya jenggot. Kalau itu tebal, maka kalau itu tebal dan milik laki-laki, tertentu pada laki-laki, maka tidak wajib untuk membasuh bagian dalam. Tidak wajib mengalirkan air ke kulit bagian dalam. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwasanya rambut tersebut itu tebal? Sekira kalau seseorang tersebut itu berhadap-hadapan di majlis takhawuh, berhadap-hadapan itu berarti apa? Ya mungkin semeter atau paling tidak 2 meter lah ya. Ketika ukuran 1 meter atau 2 meter kulitnya tersebut itu tidak terlihat dari sela-sela rambut tersebut. Rambut itu berarti itu namanya tebal. Kalau tebal berarti tidak wajib untuk menyampaikan air ke kulit. Tidak wajib menyampaikan air ke kulit yang ada pada jenggot dan cambang laki-laki. Jadi ini terus pada laki-laki. Ustaz, bagaimana kalau umpamanya yang mempunyai jenggot itu adalah perempuan? Tebal lagi umpamanya. Apa ada perempuan yang mempunyai jenggot dan cambang yang tebal? Apakah wajib? Tetap wajib. Wajib mendatangkan air ke kulit. Kenapa? Karena linudhurat. Jadi karena jarangnya perkara tersebut. Kan biasanya kan kalau perempuan itu tidak mempunyai rambut, tidak mempunyai jenggot, maksudnya tidak mempunyai cambang, apalagi tebal. Tapi karena itu adalah sesuatu yang langka, maka kata para ulama tetap diwajibkan untuk mendatangkan air ke kulit. Kemudian kalau yang tipis bagaimana? Rambut yang tumbuh pada dagu, rambut yang tumbuh pada cangkang. Tipis itu terdapat pada laki-laki. Ukuran tipis bagaimana? Ya sebaliknya. Ukuran tipis itu kalau kulit dari sela-sela rambut, jenggot dan cambang itu terlihat pada jarak orang ngobrol. Jarak orang ngobrol itu berarti ya sekitar 2 meter umpamanya. Maka itu namanya tipis. Kalau tipis itu wajib menyampaikan air ke kulit. Wajib membasuh jenggot bagian dalam. Wajib membasuh jenggot dan kulitnya. Waruknu al-asalisu, kemudian rukun yang ketiga min arkanil wudu'i, dari rukun-rukun wudu, huwa ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Marratan wahidatan,
Satu kali saja kalau mencukupi. Kalau sudah cukup, kalau sudah rata. Ayil kafaini maksudnya dua telapak tangan, wassa'idaini dan sa'id. Sa'idaini itu adalah tangan bagian bawah. Ini dari tempat siku sampai ke ujung jari itu namanya sa'id. Itu wajib untuk dibasuh. Kalau yang di atas itu namanya abud. Yang wajib dibasuh yang mana? Dari siku sampai ke ujung jari itu namanya sa'idain. Wal arid al-kafaini wa sa'idain. Ma'al mirfaqaini serta dua siku. Dua siku juga wajib. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kadang orang kalau nggak tahu tentang apa yang ditafsirkan oleh para ulama, kadang dia itu tidak mewajibkan kadang, karena dia berpatokan pada ilmu nahwu. Kayak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang rukun-rukun yang kita sebutkan, yaitu wajah, tangan, kemudian yang wajib dibasuh itu adalah dua siku. Itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kata sebagian orang hanya berpatokan pada ilmu alat. Oh, berarti kalau ilal marafiq, mirfaqo ini itu bentuk tasniah dari mirfaq. Mirfaq itu tadi titik pertemuan antara adud dengan sa'id, tangan bagian atas dan bawah. Itu adalah mirfaq. Kata orang, karena pakainya ila itu berarti tidak wajib juga untuk membasuh bagian siku. Karena ayatnya berbunyi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kan begitu. Kalau ila berarti ya tidak wajib. Ternyata kenapa kita mengatakan itu wajib untuk dibasuh? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menafsiri bahwasanya ilal marafiq itu ai ma'al marafiq. Makanya di sini kan ma'al mirfaqaini, bukan ilal mirfaqaini, tapi ma'al marafiq, ma'al mirfaqaini, serta dua siku. Jadi harus tahu, sehingga kedua siku pun wajib untuk dibasuh juga. Wajib untuk dibasuh juga. Tasniyatu mirfaq yaitu bentuk tasniyah dari mirfaq, wa huwa mustama'us sa'id ma'al adud, yaitu tempat bertemunya tangan bagian bawah ma'al adud serta bagian atas. Wa ma'alaihima dan sesuatu yang ada di keduanya, di tangan itu, min sya'arin dari rambut, walau kasufa walaupun tebal, wa dhufrin dan kuku, wasil'atin dan daging tumbuh, wasyukukin dan pecah-pecah, wa kisrati jur'in dan kulit luka. Itu sesuatu yang ada pada tangan, baik itu pecah-pecah pada bagian telapak tangan itu kan, baik biasanya petani juga itu ada pecah-pecah dan lain sebagainya, itu juga wajib untuk mendatangkan air ke bagian yang pecah, selama tidak tidak sampai membuat bahaya. Biasanya kan pecah-pecahnya itu pecah yang kering, biasanya orang petani itu wajib untuk menyampaikan air ke tempat itu. Juga rambut meskipun tebal, kalau ini nggak ada pengecualian, baik laki-laki perempuan, kalau ada rambut di tangannya tipis maupun tebal, maka wajib untuk menyampaikan air ke kulit juga. Jadi dari ujung jari sampai ke siku wajib untuk dibasuh juga. Bukan menjadi dalil karena kata-kata dalam Al-Quran itu ilah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsiri sendiri ilah itu ma'al mirfaqain, yaitu serta dua siku. Itu harus diajarkan kepada para peserta didik supaya tahu mereka, supaya tahu bahwasanya
rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, berarti apa? Berarti tidak sah. Ketika seseorang membasuh tangan, tapi tidak kesemuanya, hanya sebagian saja, sikunya tidak tidak dibasuh, berarti ya tidak melakukan, berarti tidak sah wudhunya, berarti tidak sah sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk penjelasan tentang masalah itu. Insya Allah akhir dari sesi penjelasan ini nanti itu ada cara untuk praktek itu supaya kita itu bisa berwudu dengan air yang serba hemat, serba hemat, insya Allah, supaya kita tahu inilah yang diajarkan oleh kita, yang mereka itu mengambil dari guru sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian, terutama yang berkaitan dengan ini apa namanya bab wudu. Silakan. Sudah semuanya ya, insya Allah. Nanti kalau jelas kita akhiri dengan baca dalil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah